Salam, saya atas nama Selvin Prantikale. Pada kesempatan ini akan membahas mengenai salah satu tantangan terbesar pernikahan saat ini. Tentu pada saat ini kita sering melihat terjadi perceraian di mana-mana. Nah, akibat perceraian tersebut pasti ada masalah di dalamnya. Untuk itu saya akan membahas tentang salah satu tantangan terbesar pernikahan saat ini, yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam menjalani suatu hubungan, di mana komunikasi yang efektif adalah fondasi penting dalam setiap pernikahan. Tetapi tantangan modern seringkali menghambat pasangan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena itu kita harus menjaga komunikasi kita, atau satu pasangan harus menjaga komunikasinya antara satu dengan yang lain supaya hubungan mereka tetap awet. Karena kurangnya komunikasi yang sehat itu bisa menimbulkan berbagai konflik dan memperlebar jarak emosional antara pasangan. Terus mengapa komunikasi itu penting dalam pernikahan? Komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan karena komunikasi itu akan memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, komunikasi mampu membangun keintiman emosional. Maksudnya adalah komunikasi membantu pasangan saling memahami, memperkuat ikatan emosional dan menciptakan perasaan saling terhubung. Jadi komunikasi itu mampu membangun keintiman emosional dalam pasangan. Terus yang kedua, yaitu komunikasi mampu mengurangi kesalahpahaman. Jadi ketika ada masalah, komunikasi itu mampu menyelesaikan kesalahpahaman. Contohnya, ketika ada masalah, jika dibicarakan secara bersama-sama, berkomunikasi untuk mencari solusi, itu akan mengurangi kesalahpahaman. Dengan berbicara secara terbuka, pasangan dapat mencegah konflik yang timbul akibat asumsi atau kesalahpahaman. Terus yang ketiga, yaitu mendukung pengambilan keputusan bersama. Di dalam pernikahan pasti banyak keputusan yang harus diambil bersama. Nah, pada kesempatan itu komunikasilah yang menjadi hal yang paling penting supaya memastikan setiap keputusan yang diambil itu sama-sama dihargai. Terus pasangannya juga pas cerita merasa didengar dan dihargai. Terus yang ketiga, yang keempat, yaitu menyediakan ruang untuk penyelesaian konflik. Setiap pernikahan pasti menghadapi konflik. Cara konflik itu diselesaikan itu tergantung dikelola tergantung pada kemampuan pasangan untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh pengertian. Jadi komunikasi memang sepenting itu dalam suatu hubungan. Untuk itu perlu dalam satu hubungan harus menjaga komunikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu apa penyebab utama kurangnya komunikasi dalam pernikahan? Kurangnya komunikasi dalam pernikahan itu pasti ada sebabnya. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi tentang penyebab utama kurangnya komunikasi. Yaitu yang pertama, kesibukan dan rutinitas. Suatu pasangan itu pasti mereka punya kerja masing-masing atau punya kesibukan masing-masing. Namun jadwal kerja yang padat ataupun sibuk mengurus anak dan tuntutan hidup setiap hari itu bisa menyita waktu dan menyebabkan kurangnya komunikasi. Itu menjadi salah satu penyebab kurangnya komunikasi. Terus yang kedua, kehadiran teknologi. Media sosial, ponsel dan hiburan lainnya itu bisa mengurangi komunikasi antara pasangan. Contohnya, ketika duduk bersama, yang satu dengan yang satu sibuk bermain handphone, itu bisa mengurangi
kurangnya komunikasi. Bisa menyita perhatian dan juga mengurangi waktu berkualitas antar pasangan. Untuk supaya hal itu tidak terjadi, maka kurangilah sibuk dengan media sosial jika itu tidak berkepentingan. Terus yang kedua yaitu stres dan tekanan ekonomi. Kehidupan yang susah memang sangat sulit untuk diterima, apalagi oleh satu pasangan yang memiliki anak dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi itu sangat sulit. Untuk itu ini juga menjadi penyebab utama kurangnya komunikasi. Masalah keuangan dan tanggung jawab rumah tangga itu bisa membuat pasangan merasa lelah atau enggan untuk berbicara. Lalu yang keempat yaitu gaya komunikasi yang berbeda. Setiap individu memiliki cara berkomunikasi yang unik. Misalnya, satu pasangan mungkin lebih suka berbicara langsung, terus sementara yang satu lebih suka menghindari konflik. Tetapi sebaiknya jika ada masalah, selesaikan secara bersama-sama, selesaikan secara baik-baik, tidak boleh menghindari konflik, karena itu akan membuat masalah lebih besar. Jadi ketika ada masalah, komunikasi, berbicara, luangkan waktu untuk merenungi kesalahan masing-masing agar konflik tersebut cepat terselesaikan. Terus yang terakhir yaitu kurangnya waktu berkualitas. Tidak ada waktu untuk berbicara tanpa gangguan membuat pasangan itu merasa terpisah secara emosional. Apakah ada dampak dari kurangnya komunikasi dalam pernikahan? Tentu pasti ada dampak, karena setiap pasangan itu harus berkomunikasi, membutuhkan komunikasi. Jadi dampak kurangnya komunikasi itu ada bermacam-macam. Saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang pertama, jarak emosional. Pasangan bisa merasa tidak terhubung secara emosional yang dapat menyebabkan rasa kesepian meskipun mereka hidup bersama. Jadi kurangnya komunikasi itu bisa menyebabkan rasa kesepian di dalam antar pasangan. Terus yang kedua, konflik yang tidak terselesaikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika ada masalah tanpa tidak berkomunikasi, itu bisa menyebabkan masalah berlarut-larut. Jadi dampak kurangnya komunikasi dalam pernikahan itu bisa disebabkan karena konflik yang tidak terselesaikan. Masalah kecil pun bisa dapat tumbuh menjadi konflik besar jika tidak pernah dibahas atau diselesaikan. Terus yang ketiga, ketidakpuasan dalam hubungan. Kurangnya komunikasi sering menyebabkan merasa tidak dihargai, tidak didukung atau tidak dimengerti. Terus yang keempat, resiko perselingkuhan. Ketika pasangan tidak merasa didengarkan atau dipahami, mereka mungkin mencari validasi emosional di tempat lain. Maksudnya ketika pasangan tidak didengarkan atau mereka bercerita tidak didengarkan atau dianggap sepele karena emosional mereka, mungkin mereka akan mencari validitas di tempat lain atau di orang baru. Itulah yang menyebabkan yang namanya perselingkuhan, karena kurang komunikasi itu tadi. Terus bagaimana ini strategi untuk mengatasi kurangnya komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman? Strategi untuk mengatasi kurangnya komunikasi itu yang pertama, meluangkan waktu untuk berbicara setiap hari. Meskipun hanya 10-15 menit, gunakanlah waktu ini untuk berbicara tentang perasaan, harapan, atau tantangan yang dihadapi. Lalu strategi yang kedua adalah mematikan gangguan. Selama percakapan berlangsung, usahakan mematikan ponsel atau TV untuk menunjukkan bahwa pasangan Anda adalah prioritas. Yang ketiga adalah gunakan pendekatan. Mendengarkan dengan aktif. Cobalah mendengarkan tanpa menyela dan memahami sudut pandang pasangan sebelum merespon. Yang keempat, bicarakan harapan dan kebutuhan secara teratur. Diskusikan harapan Anda dalam pernikahan dan dengarkan apa yang Anda diinginkan
dan dengarkan apa yang diinginkan oleh pasangan Anda. Terus yang kelima adalah pertimbangkan konseling pernikahan. Jika komunikasi tetap menjadi masalah besar, konselor pernikahan dapat membantu pasangan menemukan cara yang sehat untuk berkomunikasi. Jadi kesimpulannya adalah kurangnya komunikasi itu adalah tantangan umum dalam pernikahan modern, tetapi bukan sesuatu yang tidak dapat diatasi. Untuk itu, kurangnya komunikasi ini dibutuhkan usaha bersama, kesabaran dan komitmen untuk memperbaiki pola komunikasi. Dengan memahami pentingnya berbicara secara terbuka dan jujur, pasangan dapat mempererat hubungan mereka dan menghadapi berbagai tantangan bersama.